Halo sahabat selalu mudah. Seorang nenek tua dicekik oleh polisi gara-gara menolak bayar uang tebusan. Semua orang mengira nenek itu akan pasrah. Tapi 30 menit berikutnya, satu kantor polisi dibuat gempar. Apa yang dilakukan nenek ini setelah cekikan itu? Jangan skip, tonton sampai habis. Sore itu, suasana di kantor polisi sektor Pelabuhan Lama tampak sepi. Beberapa petugas berseragam duduk santai di ruang piket, sebagian sibuk bermain ponsel, dan sebagian lain bercanda tanpa beban. Di pojok ruangan, televisi kecil menyala tanpa ada yang benar-benar memperhatikannya. Angin sore dari pelabuhan membawa bau asin khas laut yang samar tercium sampai ke halaman kantor. Di antara angin itu, perlahan-lahan datanglah seorang wanita tua. Langkahnya pelan, mengenakan kain jarik, kebaya kusam, dan kerudung lusuh yang menutupi rambutnya yang sudah memutih. Namanya Mbah Saroh. Seorang nenek sederhana yang selama ini hidup di kampung nelayan tak jauh dari pelabuhan. Di tangan kanannya, Mbah Saroh menggenggam sebuah map plastik bening berisi surat-surat. Di tangan kirinya, sebotol air mineral bekas yang tinggal separuh. Meski wajahnya tampak renta, sorot matanya menyimpan keteguhan yang sulit dijelaskan. Mbah Saroh melangkah masuk ke ruang tunggu. Beberapa polisi melirik sebentar, lalu kembali asyik dengan obrolan mereka. Tak seorang pun yang berdiri menyambut atau sekadar menanyakan keperluannya. Nenek tua itu menghampiri meja piket, lalu berbicara pelan. "Permisi, Nak, saya mau ambil motor cucu saya yang kemarin ditahan waktu razia," ucap Mbah Saroh sopan. Seorang polisi muda yang duduk di balik meja menoleh malas. Tatapannya datar, seolah tidak tertarik sama sekali. Ia menguap kecil, lalu berkata tanpa menoleh lagi. "Tulis di buku tamu aja, Nek. Terus duduk di situ. Nanti dipanggil." Tanpa berkata banyak, Mbah Saroh mengambil pena, lalu menulis pelan namanya di buku tamu yang kertasnya sudah mulai pudar. Setelah itu, ia duduk di kursi plastik yang warnanya mulai kusam di pojok ruangan. Waktu berjalan. 15 menit, 30 menit, hingga hampir 1 jam. Tak ada seorang pun yang memanggilnya. Beberapa warga lain yang datang sesudahnya malah sudah dilayani lebih dulu. Tapi Mbah Saroh tetap diam. Wajahnya tenang, tak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Hanya sesekali menatap jam dinding tua yang berdetak lambat di atas pintu. Dalam hati, Mbah Saroh paham betul, tempat ini memang tak pernah adil untuk orang-orang kecil. Ia sudah sering mendengar cerita warga kampung tentang pungli, ancaman, dan arogansi petugas. Tapi hari ini, ia harus datang sendiri, demi mengambil motor cucunya yang ditahan tanpa alasan jelas. Meski usianya sudah lanjut, semangat Mbah Saroh tak pernah padam. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, "Ya Allah, beri hamba kekuatan. Jangan biarkan anak cucu kami terus diinjak-injak oleh orang-orang sombong." Di sudut ruangan, tawa para polisi semakin keras. Beberapa bercanda tanpa peduli ada nenek renta yang menunggu seorang diri. Mereka menganggap Mbah Saroh hanyalah orang kampung biasa yang bisa dipermainkan sesuka hati. Namun tak ada yang tahu, siapa sebenarnya Mbah Saroh. Tak seorang pun menyadari, di balik tubuh renta itu tersimpan cerita panjang yang tak pernah diungkapkan. Dan hari itu, tanpa disadari siapapun, sebuah kejadian besar akan segera terjadi di kantor polisi kecil itu. Waktu terus berjalan. Detik demi detik terasa begitu lambat bagi Mbah Saroh yang duduk di kursi plastik usang itu. Beberapa kali, ia melirik arah petugas yang mondar-mandir tanpa arah, seolah-olah keberadaannya tak dianggap penting. Udara di dalam ruangan mulai terasa pengap, sementara aroma kopi instan dan asap rokok bercampur jadi satu. Seorang petugas berpakaian preman melewati Mbah Saroh sambil membawa setumpuk berkas. Ia menatap sekilas, lalu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Sementara itu, di pojok ruangan, sekelompok polisi berseragam duduk melingkar bermain kartu. Tawa mereka pecah tiap kali salah satu dari mereka kalah taruhan. Tak ada satupun dari mereka yang peduli. Di sudut ruangan itu duduk seorang nenek tua yang sudah menunggu hampir 1 jam. Tak lama kemudian, seorang polisi muda bernama Raka datang ke meja piket. Ia membawa 2 bungkus nasi goreng dan sekantong plastik berisi kopi sachet. Raka menaruh barang-barang itu di meja, lalu berkata pada temannya yang sedang berjaga, Yang itu dari tadi ngapain di situ? Udah mau tutup lo nanti sore," bisik Raka sambil menunjuk ke arah Mbah Saroh. Petugas piket hanya mengangkat bahu. Katanya mau ambil motor cucunya. "Biarin aja dulu. Orang kampung kayak gitu mah. Paling juga cuma bisa nunggu."
Raka tertawa kecil. Ya udah, nanti aja. Kita makan dulu. Percakapan itu jelas terdengar oleh Mbah Saroh, tapi ia memilih diam. Ia tahu, kadang diam lebih tinggi nilainya daripada berkata-kata. Dalam hatinya, Mbah Saroh kembali berdoa lirih. Ya Allah, sabarkan hati hamba. Jangan biarkan amarah menguasai diri. Matahari di luar mulai condong ke barat. Warna jingga mulai merayap di langit. Suasana di kantor polisi pun perlahan lengang. Sebagian warga yang tadi sempat antre sudah pulang karena tak tahan menunggu. Tapi Mbah Saroh tetap di sana, memeluk map plastik bening berisi surat-surat itu dengan erat. Hingga akhirnya, seorang petugas berpakaian lengkap dengan pangkat bribka di pundaknya keluar dari dalam ruangan. Badannya besar, kulitnya sawo matang, dan kumisnya tebal. Wajahnya menunjukkan arogansi yang sudah terbiasa. Namanya Bribka Arman. Ia berjalan santai ke meja piket, lalu menepuk pundak petugas jaga. Itu siapa yang ngendon di situ dari tadi? Tanya Arman dengan nada meremehkan. Petugas piket menjawab sekenanya. Nenek-nenek, bang. Katanya mau ngurus motor cucunya yang ditilang kemarin. Bribka Arman mendengus. Ya Allah, orang kayak gitu bikin ribet aja. Udahlah, suruh tunggu aja, nanti gue yang urus. Tanpa basa-basi, Arman berjalan mendekati Mbah Saroh. Langkahnya berat, suaranya keras. Hei, Nek, dari tadi ngapain di sini? Mau ngurus motor? Mana suratnya? Mbah Saroh berdiri perlahan. Meski tubuhnya renta, gerakannya masih tegak. Ia menyerahkan map plastik bening itu ke tangan Bribka Arman. Ini, Nak, surat-suratnya lengkap semua. Ada bukti pembayaran denda dari kejaksaan juga, ucap Mbah Saroh pelan, tapi jelas. Bribka Arman membuka map itu asal-asalan. Ia membaca sekilas, lalu melempar map itu ke meja di sebelahnya. Ribet, Nek. Mau ngambil motor harus ada biaya tambahan, ucapnya enteng. Mbah Saroh mengernyitkan dahi. Biaya apa lagi, Nak? Bukankah semua denda sudah saya bayar sesuai ketentuan? Bribka Arman tersenyum sinis. Begini, Nek, kalau mau motornya cepat keluar, ya harus bayar biaya administrasi. 3 juta rupiah. Kalau enggak, ya tunggu aja. Bisa seminggu, bisa sebulan, tergantung nanti. Beberapa polisi yang ada di ruangan itu langsung tertawa kecil, seolah itu sudah hal biasa. Mbah Saroh menarik napas dalam-dalam. Ia memandang Arman lurus-lurus, tanpa rasa takut. Maaf, Nak. Saya orang kampung, memang. Tapi saya tahu aturan. Tidak ada biaya tambahan seperti itu. Semua sudah saya bayar di kejaksaan. Ini buktinya, ujar Mbah Saroh, menunjuk ke slip pembayaran resmi yang ada di map. Arman tertawa lebar. Wah, nenek satu ini pintar juga ya. Tapi di sini, Nek, aturannya beda. Kalau nggak mau ribet, ya bayar. Kalau nggak, motor cucu nenek bisa lama keluar. Paham? Mbah Saroh tetap berdiri tegak. Sorot matanya masih tenang, tak sedikit pun goyah. Dalam hatinya, Mbah Saroh beristighfar. Ya Allah, sabarkan hati hamba. Jangan biarkan mereka semakin sewenang-wenang. Suasana di ruangan itu mulai hening. Beberapa polisi memperhatikan dari kejauhan, penasaran bagaimana kelanjutannya. Mereka menganggap ini hiburan baru di sore hari. Seorang nenek melawan Bribka Arman? Itu seperti tikus menantang kucing. Tanpa diduga, Arman melontarkan kalimat yang membuat semua orang di sana terdiam. Gini aja, Nek. Kalau nenek berani, ayo, kita selesaikan di belakang kantor. Kita adu kuat. Kalau nenek menang, motor cucu nenek saya keluarin sekarang juga. Kalau kalah, ya siap-siap aja. Mau. Suasana mendadak sunyi. Semua mata tertuju ke Mbah Saroh. Beberapa polisi saling pandang. Sebagian tersenyum mengejek, sebagian menggelengkan kepala. Mereka yakin, nenek tua renta itu tak akan berani. Tapi di luar dugaan, Mbah Saroh mengangguk pelan. Senyum tipis muncul di wajah keriputnya. Baiklah, Nak, saya terima tantangannya. Tapi ingat, jangan menyesal nanti. Perkataan itu membuat suasana di ruangan itu pecah. Para polisi tertawa terbahak-bahak. Mereka menganggap Mbah Saroh sudah pikun, berani menantang Bribka Arman. Beneran nih, Nek? Jangan sampai jantung copot, loh, ucap salah satu polisi sambil tertawa.
Tapi Mbah Saroh tetap tenang. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, beri hamba kekuatan. Hari ini, biar mereka tahu siapa yang sebenarnya hina dan siapa yang mulia." Dan saat itu, langit pelabuhan mulai meredup. Awan kelabu menggantung rendah. Seolah-olah alam pun tahu, akan ada sesuatu yang besar terjadi di kantor polisi kecil itu. Sore itu, halaman belakang kantor polisi yang biasanya sepi kini mulai dipenuhi para anggota polisi yang penasaran. Kabar tentang seorang nenek tua yang berani menantang duel Bribka Arman cepat menyebar ke seluruh penjuru kantor. Beberapa polisi muda, staf administrasi, hingga tukang parkir kantor itu ikut berkumpul. Mereka berdiri membentuk lingkaran, seolah menyaksikan sebuah tontonan yang akan menghibur menjelang senja. Bribka Arman keluar dari dalam ruangan dengan dada membusung. Wajahnya dipenuhi kesombongan. Kumis tebalnya bergoyang saat ia tertawa lebar. Di tangannya, ia masih menggenggam sebatang rokok kretek yang asapnya mengepul. "Mana tuh neneknya? Jangan-jangan udah kabur takut," teriak Arman sambil memandang ke arah pintu belakang. Tak lama, Mbah Saroh berjalan perlahan keluar dari ruangan. Tubuhnya yang kecil dan renta tampak begitu kontras dengan postur tubuh Arman yang besar. Tapi anehnya, di wajah Mbah Saroh tak terlihat sedikit pun rasa gentar. Malah ada ketenangan yang justru membuat sebagian orang di sana merasakan sesuatu yang tak biasa. Polisi lain saling berbisik. "Kasihan banget, Nek. Entar dipiting sama Arman, bisa masuk rumah sakit," bisik seorang polisi muda. "Udahlah, lagian nenek kayak gitu ngapain sih sok-sokan?" timpal yang lain sambil tertawa. Tapi ada pula yang heran. "Kok dia berani ya? Nenek kampung biasanya mana ada yang mau kayak gini?" Bribka Arman maju ke tengah lingkaran. Ia membuang puntung rokok ke tanah dan menginjaknya. "Oke, Nek. Aturannya gampang. Kita duel 1 lawan 1. Kalau nenek bisa bikin saya nyerah, motor cucu nenek saya keluarin sekarang juga. Tapi kalau enggak, ya siap-siap aja. Jangan nyesel ya." Suara tawa pecah dari para polisi yang menonton. "Siap, Nak. Saya terima," jawab Mbah Saroh tenang. Bribka Arman mendengus meremehkan. Ia mulai memutar-mutar bahu, melatih leher, dan memukul-mukul kedua telapak tangannya. Gerak-geriknya jelas menunjukkan kalau dia menganggap ini sekadar permainan kecil. Tak ada yang menyangka bahwa wanita tua itu menyimpan sesuatu yang sama sekali di luar dugaan. Di sudut kerumunan, seorang polisi senior, Aibtu Darto, sempat menggeleng-geleng kepala. "Wah, ini Arman kebangetan. Masa nenek-nenek dia tantang juga?" Tapi Bribka Arman tak peduli. Baginya ini soal harga diri. Ia tak ingin dipermalukan di hadapan teman-temannya, hanya karena seorang nenek. Apalagi semua orang di kantor itu tahu, Arman adalah polisi yang paling sok jagoan di sana. Mbah Saroh perlahan berjalan ke tengah lapangan. Meski tubuhnya renta, langkahnya tetap stabil. Dalam hati, ia kembali bermunajat. "Ya Allah, hamba berserah diri kepada MU. Jangan engkau biarkan kezaliman merajalela tanpa peringatan." Arman mulai memasang kuda-kuda. Ia menggertak. "Awas ya, Nek. Saya nggak tanggung jawab kalau nanti tulang nenek retak." Lagi-lagi tawa meledak di antara para polisi. Mereka yakin, dalam hitungan detik saja, nenek tua itu akan roboh. Namun yang membuat semua orang terdiam seketika, adalah saat Mbah Saroh mengangkat kedua tangannya perlahan, lalu menarik napas dalam-dalam. Gerakannya terlihat ringan, tapi bagi mata yang terlatih, itu adalah posisi kuda-kuda dasar dalam ilmu bela diri tingkat tinggi. Hanya ada satu orang yang menyadari hal itu. Dari kejauhan, seorang pria berpangkat kompol berdiri di balkon lantai 2 kantor polisi. Namanya Kompol Gunarto. Ia memandang ke arah Mbah Saroh, matanya menyipit, seakan mencoba mengenali sesuatu. "Aneh, posisi kuda-kuda itu," gumamnya. Di bawah, Bribka Arman langsung menyerang. Ia melesat cepat ke arah Mbah Saroh dengan tinju kanan mengarah ke wajah. Serangan yang keras dan kasar. Semua polisi menahan napas. Mereka yakin, dalam sekejap, nenek itu akan tersungkur. Namun, sesuatu yang tak pernah mereka duga terjadi. Mbah Saroh menggeser tubuhnya sedikit ke kanan. Gerakannya begitu cepat dan ringan, seakan tubuh tuanya tak terbebani usia. Tinju Arman hanya mengenai angin kosong. Ia bahkan sempat terpeleset sedikit ke depan karena tenaga yang terlalu besar. Para polisi yang menonton terpaku. "Loh, kok bisa?" Arman mengumpat. "Beruntung, Nek.
Sekali lagi, saya hantam. Ia kembali menyerang, kali ini dengan tendangan rendah ke arah kaki Mbah Saroh. Tapi lagi-lagi, wanita tua itu hanya mundur setengah langkah, dan tendangan Arman kembali meleset. Dalam hati, beberapa polisi mulai merasa aneh. Ini nenek siapa, sih? Kok gerakannya aneh banget, kayak orang latihan silat beneran, bisik salah satu polisi muda. Arman makin kesal. Wajahnya merah padam. Ia menyerang bertubi-tubi, kali ini dengan pukulan kiri dan kanan, mencoba membabi buta. Tapi semuanya tak mengenai sasaran. Mbah Saroh hanya menghindar tenang, bahkan tak sedikit pun menyentuh Arman. Kompol Gunarto yang masih mengamati dari atas makin yakin. Ia segera memanggil salah satu anggotanya. Cepat cari data tentang nenek itu. Saya curiga dia bukan orang biasa, ucapnya pelan. Dan duel aneh itu pun terus berlanjut. Sementara suasana di kantor polisi makin tegang. Tak ada lagi yang berani tertawa. Semua mulai menyadari, ini bukan sekadar pertarungan iseng. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh nenek tua itu. Pertarungan itu akhirnya dihentikan oleh Kompol Gunarto sebelum situasi semakin memalukan. Ia turun dari balkon lantai 2 dan segera menuju halaman belakang. Wajahnya serius, tatapannya tajam ke arah Bribka Arman yang kini terengah-engah dengan napas memburu. Sementara Mbah Saroh masih berdiri tegak, seakan tak terjadi apa-apa. Arman, masuk ke dalam sekarang, perintah Kompol Gunarto dengan suara berat. Arman tak berani membantah. Ia menunduk malu di hadapan rekan-rekannya. Wajahnya merah padam, bukan karena kelelahan saja, tapi karena harga dirinya hancur ditonton oleh banyak orang, dipermalukan oleh seorang nenek renta. Ia berjalan masuk ruangannya tanpa berani menoleh sedikit pun. Suasana di halaman belakang mendadak hening. Tak ada lagi yang berani bersuara. Para polisi yang tadi tertawa dan mencemooh, kini hanya bisa menundukkan kepala. Ada rasa bersalah di wajah mereka. Kompol Gunarto menghampiri Mbah Saroh. Nek, saya minta maaf atas perlakuan anggota saya tadi, ucapnya pelan, menahan rasa malu. Kalau boleh tahu, sebenarnya nenek siapa? Mbah Saroh hanya tersenyum samar. Saya orang biasa, nak. Cuma nenek tua yang pengin ngambil motor cucu saya. Tapi ya begitulah, kalau hati manusia dipenuhi kesombongan, kadang lupa kalau Allah itu maha melihat. Ucapan itu membuat Kompol Gunarto makin yakin bahwa nenek ini bukan orang sembarangan. Namun ia memilih untuk tak bertanya lebih jauh. Ia mengangguk hormat. Mari, Nek, saya bantu urus surat-suratnya. Namun sebelum Kompol Gunarto sempat melangkah, seorang staf administrasi datang tergopoh-gopoh. Komandan, ini berkas tilang atas nama cucunya Mbah Saroh. Tadi, Bribka Arman sempat minta biaya tambahan. Komandan. Wajah Kompol Gunarto seketika berubah. Ia mengambil lembaran itu, memeriksa dengan teliti. Di sudut bawah kertas ada coretan tangan Bribka Arman yang menulis nominal 3 juta rupiah. Tanpa dasar, tanpa ketentuan resmi. Jelas-jelas itu pungutan liar. Waduh, keterlaluan ini, desis Kompol Gunarto. Ia menghela napas berat. Begini, Nek, memang benar, tilang itu harus ditebus di kejaksaan. Tapi kalau di sini sampai diminta tambahan, itu pungli namanya. Saya akan tindak tegas anak buah saya. Mbah Saroh hanya mengangguk tenang. Ia tahu betul bagaimana kelakuan oknum-oknum seperti itu di berbagai tempat. Apa boleh buat, nak? Kadang orang yang lupa takut sama Allah itu memang suka main-main sama amanah. Kompol Gunarto segera memanggil beberapa perwira polisi lainnya. Ia perintahkan agar Bribka Arman diamankan di ruang provos. Mulai hari ini juga, saya bekukan tugas Arman. Proses disiplin segera jalan. Dan pastikan semua barang bukti pungli itu diamankan. Suasana kantor polisi makin tegang. Para polisi yang tadinya menyepelekan nenek tua itu, kini mulai merasa takut. Mereka sadar, perkara yang tadinya dianggap main-main, ternyata menyeret banyak kesalahan di dalamnya. Di ruangannya, Bribka Arman hanya bisa duduk lunglai. Kepalanya tertunduk. Beberapa barang bukti pungli mulai dikumpulkan. Amplop-amplop berisi uang tilang tanpa kwitansi resmi, catatan-catatan kecil, dan bahkan slip transfer ke rekening pribadinya. Semuanya dibuka satu persatu. Berani-beraninya kamu, men, ucap Kompol Gunarto dingin. Kamu pikir ini kantor warisan bapak kamu? Arman tak berani bicara. Bibirnya bergetar. Ia sadar,
Nasibnya sebagai anggota polisi kemungkinan besar tamat hari itu juga. Sementara itu, Mbah Saroh kembali duduk di ruang tunggu. Di hadapannya, seorang polisi muda menyodorkan secangkir teh hangat. Maaf ya, Nek. Saya ikut-ikutan ketawa tadi. Saya nggak tahu kalau ternyata... Ya, maaf, Nek. Mbah Saroh hanya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia menatap wajah-wajah para polisi muda di depannya. Belajarlah nak, jadi manusia yang gak suka zolim. Jabatan, seragam, pangkat, itu sementara. Kalau besok Allah cabut nyawa, kalian cuma bawa amal. Ucapan itu menusuk hati siapa saja yang mendengarnya. Tak sedikit polisi yang menunduk. Beberapa ada yang menggigit bibir menahan haru. Seorang polisi wanita bahkan tak kuasa menahan air mata. Di ruangan Kompol Gunarto, sidang disiplin internal kecil segera digelar. Semua bukti pungli diserahkan. Dan dengan suara bulat, diputuskan bahwa Bribka Arman dinonaktifkan dari tugas, dan kasusnya dilaporkan ke Propam. Tak lama kemudian, motor milik cucu Mbah Saroh dikeluarkan dari gudang barang bukti. Surat-surat resminya lengkap, tanpa biaya tambahan, tanpa embel-embel pungli. Mbah Saroh menerimanya dengan senyum lega. Terima kasih, Nak. Semoga Allah menjaga kalian semua. Kompol Gunarto menyalami Mbah Saroh dengan hormat. Maafkan kami, Nek. Dan terima kasih sudah ngasih pelajaran berharga buat kami di sini. Mbah Saroh pun berjalan meninggalkan kantor polisi itu. Langkahnya pelan, tapi setiap mata yang memandangnya kini dipenuhi rasa hormat. Tak ada lagi yang berani menertawakan. Tak ada lagi yang menyepelekan. Sosok nenek tua itu telah mengajarkan sesuatu yang tak bisa mereka lupakan seumur hidup. Dan di ujung jalan, sebelum menaiki angkot kecil, Mbah Saroh menoleh ke belakang. Ia menatap kantor polisi itu sekali lagi, lalu berbisik lirih. Allah, terima kasih. Hari ini hamba hanya jadi perantara agar keadilan MU tetap ada di bumi ini. Meski motor cucunya telah diantar keluar gudang barang bukti, rupanya persoalan belum benar-benar selesai. Saat Mbah Saroh hendak mengambil surat-surat kendaraan dari meja administrasi, tiba-tiba muncul seorang polisi berpakaian preman. Wajahnya kusut, matanya merah seperti habis begadang. Namanya Aibda Rifan, salah satu anak buah senior yang selama ini dikenal licik dan suka main belakang. Ia berdiri di depan meja resepsionis sambil mengetuk-ngetukkan pulpen ke atas meja. Nek, urusan administrasi motor tilang ini memangnya sudah beres, ya? Tanyanya. Nada suaranya sengaja dibuat sinis. Mbah Saroh menoleh pelan. Ia tahu, orang seperti ini biasanya punya niat tak beres. Sudah, Nak. Ini surat tilangnya. Kwitansi pembayaran dari kejaksaan juga ada. Tinggal ambil motornya. Namun Aibda Rifan tertawa pelan. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis penuh maksud. Wah, walaupun surat lengkap, biasanya ada uang transport pengeluaran kendaraan. Nek, gak besar kok. 3 juta aja, biar beres, nggak ribet di jalan. Beberapa polisi yang berada di ruangan itu terdiam. Tak ada yang berani bersuara. Mereka tahu betul gaya Rifan, dan kalau ada yang protes biasanya langsung ditekan dengan berbagai cara. Tapi berbeda dengan kebanyakan warga yang takut atau pasrah saat dipalak begitu, Mbah Saroh justru menatap Rifan dengan mata teduh. Tak ada amarah di situ, hanya ketegasan seorang perempuan tua yang sudah kenyang asam garam kehidupan. Maaf. Nak, ucap Mbah Saroh tenang. Uang itu untuk apa dasarnya? Apa ada aturannya? Di mana peraturannya? Tunjukkan ke saya. Aibda Rifan sedikit terkejut. Tak menyangka seorang nenek tua akan balik bertanya soal dasar hukum. Ia mencoba mengatur nada bicara. Ah, ini prosedur internal aja, Nek. Biar gampang aja urusannya. Supaya nggak bolak-balik ke sini kalau nanti ada masalah. Mbah Saroh menghela napas panjang. Ia keluarkan dari tas plastik bututnya sebuah map biru kusam, lalu mengeluarkan kertas tilang asli dan kwitansi resmi dari kejaksaan. Semuanya tertata rapi, tak ada yang kurang. Nih, Nak. Semua surat lengkap. Udah bayar denda resmi di kejaksaan. Gak ada lagi biaya lain. Saya nggak mau keluarin uang sepeser pun buat hal yang nggak benar. Perkataan itu membuat suasana ruangan mendadak tegang. Beberapa polisi mulai saling pandang. Ada yang mulai kagum, ada yang resah. Mereka tahu, kalau nenek ini dibentak atau diintimidasi, bisa-bisa masalah kemarin terulang lagi. Namun Aibda Rifan tetap berusaha menekan. Aduh, Nek, ini prosedur biasa.
Kalau Nek ngotot gini, ya susah. Motor cucu Nek bisa susah keluar nih. Ancamnya. Mbah Saroh menatap lurus ke mata Rifan. Sorot matanya begitu dalam, membuat Rifan refleks mengalihkan pandangan. Nak, kalau kamu kerja cari rezeki halal, rezekimu bakal berkah. Tapi kalau kamu pungli begini, jangankan duitnya, makan dari hasil begini pun bakal jadi penyakit di badan sama dosa di akhirat. Kamu ingat itu. Aibda Rifan terdiam. Entah kenapa, ucapan itu seperti tamparan keras. Baru kali ini ada orang tua yang bicara begitu di depannya tanpa takut sedikit pun. Beberapa polisi di belakang meja mulai gelisah. Ada yang diam-diam mengangguk pelan. Seorang polisi muda berbisik ke rekannya. Hebat nih nenek, berani bener. Kompol Gunarto yang saat itu masih berada di ruangannya, mendengar keributan kecil di meja resepsionis, langsung keluar. Melihat situasi yang mulai memanas, ia segera menghampiri. Ada apa ini? Tanyanya tegas. Polisi muda di belakang meja buru-buru berdiri. Maaf, Komandan. Ini Aibda Rifan tadi minta uang tambahan ke Mbah Saroh. Kompol Gunarto langsung menatap tajam ke arah Rifan. Rifan, apa-apaan kamu? Sudah dibilang, urusan tilang yang suratnya lengkap langsung serahkan. Kenapa masih main pungli? Aibda Rifan berusaha membela diri. Saya cuma prosedur internal, Komandan. Prosedur apaan? Jangan bodoh kamu. Hukum di kantor ini bukan warisan bapak kamu. Kompol Gunarto langsung perintahkan 2 orang provos untuk mengamankan Rifan ke ruang pemeriksaan. Tanpa ampun, tanpa kompromi. Semua polisi yang melihat kejadian itu hanya bisa diam. Kompol Gunarto kembali menoleh ke Mbah Saroh. Nek, maaf sekali. Ini semua di luar kendali saya. Saya janji, semua yang tadi terjadi bakal saya bereskan. Mulai sekarang, nggak ada lagi yang berani main begituan di sini. Mbah Saroh mengangguk pelan. Senyumnya tetap tenang. Allah itu nggak tidur. Nak, selama kalian masih berbuat baik, Allah pasti jagain. Kompol Gunarto memberi hormat, sesuatu yang jarang ia lakukan bahkan ke warga biasa. Ia sadar, di balik sosok renta ini, ada keteguhan hati yang tak bisa ditembus uang atau kekuasaan. Motor cucu Mbah Saroh pun akhirnya diserahkan lengkap dengan surat-suratnya. Kali ini tanpa pungli, tanpa alasan tambahan. Semua polisi berdiri di depan kantor, menyaksikan Mbah Saroh pergi dengan langkah pelan. Tapi di hati mereka, terpatri sebuah pelajaran yang tak akan pernah hilang. Jangan pernah remehkan orang hanya dari tampilan luarnya. Dan di balik tubuh tua itu, tersimpan keberanian yang jauh lebih besar daripada pangkat dan jabatan. Meski suasana sudah agak mereda setelah Kompol Gunarto bertindak tegas, rupanya masih ada bara api yang belum padam. Di pojok ruangan, berdiri seorang polisi senior berbadan besar. Rambut cepaknya mulai memutih, namun wajahnya masih menyimpan kesombongan lama. Namanya Aibtu Sukanda, salah satu figur lama di kantor polisi itu yang dikenal kasar, arogan, dan paling tak suka harga dirinya disentuh, apalagi di depan umum. Sejak tadi Sukanda hanya memperhatikan dari kejauhan. Melihat Aibda Rifan dipermalukan di depan semua orang oleh seorang nenek tua, membuat egonya tersulut. Ia merasa harga diri institusi mereka diinjak-injak oleh seorang perempuan renta yang seharusnya bisa mereka kuasai dengan mudah. Baginya, yang tua harus hormat pada yang berseragam, apalagi di kantor polisi. Tanpa banyak bicara, Sukanda berjalan pelan mendekati Mbah Saroh yang saat itu hendak menaiki motor cucunya di halaman. Langkahnya berat, disertai tatapan mata tajam yang membuat beberapa anak buahnya menahan napas. Heh, Nek, seru Sukanda, suaranya keras dan berat. Semua orang langsung menoleh. Mbah Saroh menoleh perlahan. Matanya tetap tenang, meski tahu ada sesuatu yang tidak beres. Saya dari tadi perhatikan. Hebat juga mulutmu, Nek. Berani-beraninya kamu sok ngajari polisi di sini. Merasa paling benar, ya? Merasa sakti, ya? Para polisi lain hanya bisa diam. Tak ada yang berani memotong. Mereka tahu Sukanda orang yang nekat. Bahkan Kompol Gunarto yang tadi baru saja masuk ruangannya, belum sempat menyadari percikan api baru yang akan meledak. Apa maksudmu, Nak? Tanya Mbah Saroh pelan. Sukanda mendekat sampai jarak 1 meter, lalu berkata dengan suara keras. Kamu kalau berani ngomong begitu, jangan cuma di mulut. Ayo kita selesaikan di belakang kantor sini. Kalau kamu benar-benar jago, kita adu fisik. Kalau kamu menang, motor cucumu silakan bawa. Kalau kalah, jangan pernah injak kantor polisi ini lagi.
Suasana hening. Semua polisi menatap tak percaya. Beberapa polisi muda menelan ludah. Seorang nenek tua ditantang duel oleh polisi senior di halaman kantor polisi, itu sesuatu yang sama sekali tak masuk akal. Tapi di kantor itu, kalau Sukanda sudah bicara, tak ada yang berani bantah. Pak Sukanda, jangan lebay, lah. Bisik seorang polisi muda pelan. Tapi Sukanda mengacungkan tangan, meminta semua diam. Ia yakin betul nenek renta seperti Mbah Saroh pasti takut. Paling juga minta maaf dan kabur. Namun di luar dugaan, Mbah Saroh justru mendekat. Dengan langkah pelan, ia menatap Sukanda. Tak ada ketakutan sedikit pun di sorot matanya. Malah terlihat ada cahaya keberanian yang membuat beberapa polisi langsung merinding. Kalau memang itu yang kau mau, nak, ayo, ucap Mbah Saroh pelan. Suaranya lembut tapi tegas. Sontak beberapa polisi terkejut. Bahkan dua anggota provos saling pandang tak percaya. Nek, yakin, Nek? Dia itu Sukanda. Dulunya jagoan di sini. Banyak preman kalah sama dia. Mbah Saroh hanya tersenyum tipis. Yang saya lawan bukan badannya, tapi sombongnya. Tanpa banyak kata, kerumunan kecil mulai berkumpul di halaman belakang kantor polisi. Halaman itu biasanya dipakai untuk parkir kendaraan tilang, kini menjadi arena pertaruhan harga diri. Beberapa anggota polisi diam-diam menghidupkan kamera ponsel, ingin mengabadikan momen yang aneh sekaligus tak terduga ini. Sukanda membuka seragam dinasnya, menyisakan kaos dalam warna coklat tua. Otot-otot tuanya masih tampak berisi meski kulitnya sudah mulai mengendur. Ia melakukan sedikit pemanasan, sembari terus menatap Mbah Saroh dengan penuh ejekan. Kalau takut, bilang dari sekarang, Nek, nanti saya kasih ampun, cibirnya. Mbah Saroh tetap tenang. Ia hanya menurunkan tas plastik bututnya ke pinggir tembok, menggulung lengan kebaya lusuh yang dikenakannya, lalu berdiri menghadap Sukanda. Ayo, nak. Saya udah siap. Semua yang melihat seakan tak percaya apa yang sedang mereka saksikan. Seorang nenek tua, mengenakan kebaya lusuh, berdiri di hadapan polisi berbadan besar, di halaman kantor polisi, untuk duel fisik. Sukanda langsung menyerang. Ia maju dengan gerakan cepat, tangan kanannya melayang hendak mendorong dada Mbah Saroh. Tapi di luar dugaan, nenek itu hanya sedikit memiringkan tubuhnya ke kiri, membuat tangan Sukanda lewat begitu saja. Gerakan sederhana, tapi sangat tepat. Sukanda berbalik, kini dengan serangan sapuan kaki. Tapi Mbah Saroh melompat kecil ke belakang. Kecepatan gerakannya mengejutkan semua orang. Beberapa polisi langsung berbisik. Loh, nenek ini kok gesit amat? Sukanda mulai kesal. Ia tahu, kalau terlalu lama, harga dirinya bakal jadi bahan tertawaan. Kamu jangan main-main, Nek, bentaknya. Tapi saat Sukanda menyerang kembali, tiba-tiba Mbah Saroh melakukan gerakan cepat, menyergap pergelangan tangan lawannya, lalu memutar tubuhnya dengan satu teknik kuncian sederhana. Dalam sekejap, tubuh besar Sukanda terbanting ke tanah dengan suara gedebuk keras. Semua orang terpana. Tidak ada yang bersuara. Sukanda terkapar, tangannya dikunci Mbah Saroh tanpa kekerasan berlebihan, hanya cukup untuk membuatnya tak bisa bergerak. Detik itu juga, pintu belakang kantor terbuka. Kompol Gunarto muncul, kaget melihat kerumunan. Begitu paham situasi, wajahnya langsung merah padam. Apa-apaan ini? Siapa yang izinkan duel di kantor polisi? Semua diam. Sukanda masih tergolek, wajahnya merah menahan malu. Kompol Gunarto berjalan cepat, lalu memeriksa Sukanda dan menatap tajam ke arah para polisi lain. Kalian ini aparat penegak hukum atau jagoan kampung? Ia langsung perintahkan Sukanda ditahan. Dua provos buru-buru membopong Sukanda ke ruang tahanan sementara. Kompol Gunarto lalu mendekati Mbah Saroh, membungkukkan badan sedikit. Nek, saya minta maaf. Ini semua aib bagi institusi kami. Saya pastikan, besok pagi Kapolres sendiri yang akan turun ke sini. Mbah Saroh tersenyum. Saya bukan cari masalah, Nak. Saya cuma mau ngambil hak cucu saya. Tapi kalau ketemu orang macam begitu, ya mau gimana lagi? Kompol Gunarto mengangguk pelan. Mulai hari ini saya pastikan, semua pungli, arogansi, dan kelakuan kampungan di kantor ini selesai. Nek, terima kasih sudah kasih pelajaran buat kami. Mbah Saroh hanya angkat tangan pelan, lalu melangkah pergi. Motor cucunya sudah dititipkan ke seorang anggota baik hati. Kali ini benar-benar tanpa biaya tambahan, tanpa kata pungli,
tanpa ancaman. Dan di halaman belakang kantor polisi itu, bekas jejak kaki Mbah Saroh menjadi saksi bahwa seorang nenek renta pun bisa berdiri menegakkan kebenaran, saat banyak orang muda malah tunduk pada ketidakadilan. Suasana di kantor polisi itu mendadak jadi bahan bisik-bisik. Beberapa polisi muda yang tadi diam saja kini mulai berkerumun di sudut halaman belakang, membicarakan apa yang baru saja mereka lihat. Pemandangan seorang nenek renta yang bisa mengunci tubuh Sukanda, polisi senior yang selama ini terkenal kejam dan tak terkalahkan, jelas bukan pemandangan yang bisa dilupakan begitu saja. Aku nggak percaya tadi itu beneran terjadi, bisik Bribtu Rio pada temannya, sambil celingukan takut-takut. Beneran, kok? Aku tadi rekam, tapi langsung aku hapus takut ketahuan Pak Gunarto, jawab Bribda Fikri, napasnya masih berat. Di sisi lain, beberapa polisi senior masih mengernyitkan dahi. Harga diri mereka tercabik. Bukan karena Sukanda kalah, tapi karena kalahnya di hadapan seorang nenek lusuh yang sejak awal dianggap tak berdaya. Mereka merasa seakan dihina di halaman rumah sendiri. Nenek itu pasti pakai ilmu hitam, desis Aibda Hermawan. Atau minimal mantan pesilat desa, itu, sambung yang lain. Namun, di tengah bisik-bisik dan ketegangan itu, Mbah Saroh tetap tenang. Ia duduk di bangku kayu pojokan halaman, menunggu motor cucunya disiapkan. Di tangannya masih tergenggam plastik hitam berisi surat tilang dan kwitansi resmi yang sejak awal menjadi alasannya datang ke kantor polisi itu. Meski tubuhnya renta dan wajahnya keriput, ada wibawa di balik tatapannya. Beberapa warga yang kebetulan lewat di depan kantor polisi dan mendengar kabar tentang peristiwa tadi, mulai berdatangan ingin melihat sendiri sosok nenek yang berani menantang polisi. Mana neneknya? Bisik seorang ibu-ibu yang datang bersama anaknya. Itu, yang di pojokan. Yang bajunya kebaya kumal itu, jawab warga lain pelan. Tak butuh waktu lama, halaman belakang kantor polisi yang tadinya hanya diisi beberapa polisi kini mulai dipenuhi kerumunan warga. Ada yang diam-diam mengabadikan dari jauh, ada pula yang hanya berbisik-bisik, tak percaya. Masya Allah, saya pikir nenek itu ODGJ waktu lewat tadi, ucap seorang bapak tua. Itu kayaknya bukan orang sembarangan, sambung yang lain. Kerumunan itu seakan memiliki ekspektasi bahwa pertunjukan tadi belum selesai. Beberapa orang masih berharap melihat apakah benar nenek tua itu punya keahlian bertarung atau cuma kebetulan. Dalam hati, banyak yang menyangka, kalau Sukanda saja bisa dijatuhkan, siapa tahu polisi lain juga bisa dipermalukan olehnya. Para polisi yang mulai merasa malu, berdiri kikuk. Tak ada yang berani lagi bersikap kasar. Bahkan Rifan, yang tadi awalnya bersikap arogan dan sempat hampir memungli Mbah Saroh, kini tak berani menampakkan wajah. Ia bersembunyi di balik ruangan, menunggu situasi reda. Sementara itu, Kompol Gunarto yang sejak tadi mengamati suasana, mulai merasa cemas. Ia sadar, kalau kerumunan ini terus bertambah, bisa-bisa viral dan mempermalukan institusi mereka. Ada yang jaga depan pagar, jangan biarkan warga sembarang masuk. Ini kantor polisi, bukan arena tontonan. Perintahnya tegas. Namun tetap saja, kabar tentang nenek sakti yang bisa mengalahkan polisi sudah telanjur menyebar. Bahkan di warung kopi dekat kantor, para sopir angkot, tukang ojek, dan pedagang kaki lima sudah membicarakannya. Saya lihat tadi sendiri, Bang. Sukanda mental diterjang nenek itu. Asli, kayak film silat zaman dulu. Cerita seorang tukang parkir sambil menghirup kopi hitamnya. Kembali ke halaman belakang, ekspektasi salah yang tumbuh di benak para polisi makin besar. Mereka mengira Mbah Saroh pasti akan segera pergi. Atau minimal, setelah keributan tadi, ia akan ketakutan dan meminta maaf. Tapi yang terjadi sebaliknya. Mbah Saroh bangkit dari bangku kayu, mengambil motornya yang sudah diserahkan seorang polisi muda. Sebelum naik, ia menatap semua yang ada di halaman itu. Tatapannya seolah menyampaikan pesan, bahwa selama ini manusia terlalu sering menilai orang lain dari pakaian dan usia, tanpa pernah tahu isi hati dan kemampuan di baliknya. Anak-anak muda, ucap Mbah Saroh dengan suara lantang, membuat semua yang hadir terdiam. Kalau kalian cuma berani garang di depan rakyat kecil, itu bukan keberanian. Itu kelemahan. Yang kuat itu bukan yang paling besar tenaganya, tapi yang paling sabar dan paling takut sama Allah. Semua diam. Tak satu pun berani menyahut. Bahkan Kompol Gunarto hanya bisa menundukkan kepala. Warga yang menyaksikan dari pagar pun berdecak kagum. Mbah Saroh lalu menaiki motornya. Mesin motor dinyalakan. Suaranya berderu pelan. Sebelum benar-benar pergi,
Ia berkata satu kalimat yang akan terus terngiang di telinga mereka. Ingat, jangan pernah anggap remeh orang kecil. Bisa jadi dia yang dikirim Allah buat ngingetin aib kalian. Dan dengan itu, Mbah Saroh melajukan motornya pelan, meninggalkan halaman kantor polisi yang kini sunyi senyap. Semua yang menonton tak berani berkata apa-apa. Ekspektasi mereka hancur. Yang mereka kira nenek renta biasa, ternyata punya keberanian, kehormatan, dan kekuatan hati yang tak bisa diukur oleh seragam atau pangkat. Hari itu, kantor polisi kecil itu menyimpan satu kisah memalukan yang tak akan pernah mereka lupakan. Meski suasana di halaman kantor polisi itu sudah mulai mereda, ternyata api kesombongan masih menyala di hati salah satu polisi senior yang sejak tadi mengintai dari balik kaca ruangan. Dialah Bribka Hendra, seorang petugas yang sudah lama dikenal temperamental. Tubuhnya tinggi besar, bahunya lebar, dan selalu merasa dirinya paling kuat di antara rekan-rekan. Melihat Sukanda yang selama ini ditakuti bisa dipermalukan di depan umum, harga dirinya seperti ditusuk-tusuk. Astagfirullah, kalau sampai aku diam saja, ini bisa jadi bahan olok-olok sekecamatan, batinnya geram. Tak lama, Bribka Hendra keluar dari ruangannya. Langkahnya lebar-lebar menuju halaman belakang, tempat Mbah Saroh yang sudah bersiap-siap hendak meninggalkan kantor itu. Suara langkah sepatunya yang berat memecah keheningan. Nek, Jangan buru-buru dulu, seru Hendra lantang. Semua orang langsung menoleh. Warga yang masih mengintip dari balik pagar mendongakkan kepala. Polisi-polisi mudah menahan napas, karena mereka tahu watak Hendra jauh lebih buruk daripada Sukanda. Bila dia sudah bicara seperti itu, berarti ada perkara. Mbah Saroh menghentikan motornya, menoleh pelan. Tatapannya datar. Tak ada rasa takut atau gentar sedikit pun di wajahnya. Justru, senyum tipis tersungging di sudut bibirnya. Ada apa, nak? Jawab Mbah Saroh tenang. Bribka Hendra melangkah makin dekat, tangannya mengepal. Tanpa basa-basi, ia menunjuk ke arah Mbah Saroh. Kau pikir kami di sini bisa dipermalukan begitu saja? Hah? Tadi kau jatuhin Sukanda, sekarang giliran aku. Kita selesaikan di sini. Kalau kau berani, ayo duel di halaman belakang. Biar semua orang tahu siapa yang paling kuat di sini. Seisi halaman kembali gaduh. Bisik-bisik dan teriakan kecil terdengar di sana-sini. Beberapa polisi muda tampak gelisah, mencoba menenangkan Hendra, tapi tak ada yang berani benar-benar mencegahnya. Pak Hendra, sudahlah, malu sama warga, bisik seorang brigadir muda. Namun Bribka Hendra sudah gelap mata. Wibawa institusi yang menurutnya tercoreng oleh seorang nenek, renta harus dibayar lunas. Mbah Saroh menarik napas panjang. Ia menepuk-nepuk pelan bahu motornya lalu turun lagi. Dengan langkah pelan, ia berjalan ke tengah halaman, berdiri persis di hadapan Bribka Hendra. Kerumunan makin membesar, warga makin berdesakan di balik pagar. Beberapa anak muda mulai memanjat tembok rendah di samping kantor demi bisa melihat jelas. Kompol Gunarto keluar dari ruangannya. Wajahnya tegang, keringat dingin menetes di pelipis. Tapi situasi sudah terlanjur panas, dan ia tahu, bila dicegah sekarang, bisa-bisa dia sendiri akan ditantang. Maka dengan berat hati, dia hanya berdiri di pojok halaman, mengamati. Baik, nak, kalau memang itu cara kalian mempertahankan harga diri di sini, Mbah ladeni. Tapi Mbah ingatkan, siapapun yang menyalahgunakan kekuasaan, pasti dapat balasannya. Entah cepat atau lambat, kata Mbah Saroh, suaranya lembut tapi menggigit. Bribka Hendra terkekeh. Ia langsung melepas seragam atasnya, tinggal kaos dalam putih ketat yang menampakkan otot-otot lengannya. Ia memasang kuda-kuda, tangannya mengepal, kakinya menapak kuat di tanah. Jangan salahkan aku kalau kau nggak bisa pulang jalan kaki, Nek, serunya, diiringi sorakan beberapa polisi senior yang masih mendukungnya. Mbah Saroh hanya tersenyum. Ia tidak memasang kuda-kuda, tidak mengangkat tangan, hanya berdiri biasa, kedua tangan di belakang punggung, seakan-akan tidak akan melawan. Hendra mulai maju. Ia berputar ke kiri, lalu ke kanan, mencari celah. Meski di hadapannya hanya seorang nenek, nalurinya tahu bahwa sosok ini bukan orang sembarangan. Tapi harga diri membuatnya nekat. Brak! Hendra maju dengan tinju kanan lurus, menghantam ke arah wajah Mbah Saroh. Namun sebelum tinju itu menyentuh, tubuh Mbah Saroh miring setengah langkah ke kiri. Serangan itu meleset. Cepat juga dia ngeles, bisik salah satu warga. Tak menyerah, Hendra kembali mengayunkan pukulan kiri ke arah pelipis. Sekali lagi,
Mbah Saroh hanya menunduk pelan. Serangan itu kembali meleset, hanya menyapu udara. Kini kerumunan mulai berubah sorakannya. Loh, kok nggak kena? Si nenek itu cepat amat ya. Masya Allah. Hendra makin kesal. Nafasnya memburu. Dengan tenaga penuh, ia melompat maju hendak mendorong tubuh Mbah Saroh. Namun tepat saat jarak tinggal sejengkal, Mbah Saroh menyambar pergelangan tangannya, memutar ke belakang dengan gerakan sehalus angin. Brak! Tubuh besar Hendra terpelanting ke tanah, debu berhamburan. Semua orang terkejut. Polisi yang tadi bersorak, langsung terdiam. Aduh, ya Allah, gumam warga yang menonton. Tanpa menyakiti lebih jauh, Mbah Saroh tetap berdiri di tempat, hanya sekali bergerak. Hendra tergeletak dengan lengan terkunci, tak bisa bergerak. Ia berusaha melawan, tapi semakin dia mengerahkan tenaga, semakin kencang tekanan di persendiannya. Sudah, nak. Kalau hatimu keras, tubuhmu yang lemah duluan, bisik Mbah Saroh. Dalam waktu singkat, halaman belakang itu sunyi. Tidak ada suara, kecuali desahan napas berat Bribka Hendra yang kalah telak. Kompol Gunarto akhirnya melangkah maju, menghampiri Mbah Saroh dengan wajah pasi. Ia paham, kalau sampai masalah ini meluas, bisa jadi aib besar di institusi mereka. Mbah, tolong, sudahi, ucap Gunarto perlahan, nada suaranya penuh hormat. Mbah Saroh melepas genggamannya. Hendra terkapar, tak sanggup bangun. Mbah Saroh membetulkan kerudung lusuhnya, menoleh ke Kompol Gunarto. Semoga ini jadi pelajaran. Nak, jangan pernah merasa paling gagah di dunia. Sebab kalau Allah mau, yang renta bisa membalikan yang perkasa, ucapnya lirih. Lalu Mbah Saroh kembali menyalakan motornya, mengendarainya pelan keluar halaman. Warga bersorak, bukan karena pertunjukan, tapi karena keberanian seorang nenek renta yang berhasil memberi pelajaran pada orang-orang zalim. Hari itu jadi sejarah di kantor polisi kecil itu. 2 polisi senior yang dikenal angkuh, ditumbangkan seorang nenek tua tanpa kekerasan berlebihan. Tapi justru karena kelembutan itulah, pelajaran itu terasa jauh lebih memalukan. Suasana halaman kantor polisi yang tadinya gaduh berubah hening. Bribka Hendra masih tergeletak di tanah, memegangi lengannya yang terkilir. Wajahnya merah padam bukan hanya karena sakit, tapi juga karena malu yang membakar harga dirinya. Ia dikenal sebagai tukang pukul di kantor itu, orang yang selalu menindas bawahan dan warga kecil tanpa takut siapapun. Kini di hadapan warga dan rekan-rekannya sendiri, dia tak berdaya di tangan seorang nenek renta. Mbah Saroh berjalan pelan ke arah motornya. Di wajahnya tak tampak sedikit pun rasa jumawa. Justru sorot matanya teduh, seolah ingin menyampaikan pesan bahwa kekuatan sejati bukan di tangan dan otot, melainkan di hati yang bersih dan niat yang tulus. Tiba-tiba, dari balik kerumunan polisi muda, Sukanda yang tadi lebih dulu dipermalukan bangkit lagi. Meski tubuhnya masih nyeri, egonya tak rela membiarkan Mbah Saroh pergi begitu saja. Ia memungut sebilah tongkat kayu dari dekat pagar, menggenggam erat-erat, lalu menyerbu ke arah Mbah Saroh dari belakang. Beberapa polisi berusaha mencegah, tapi terlambat. Sorakan warga kembali pecah. Ya Allah, mau nyerang dari belakang. Seketika itu juga, tanpa menoleh, Mbah Saroh menyadari langkah kaki cepat di belakangnya. Pengalaman panjang di medan operasi rahasia bertahun-tahun membuatnya peka terhadap gerakan sekecil apapun. Dengan gerakan sederhana, ia memutar tubuh ke kanan, lalu tangan kanannya menyambar tongkat kayu Sukanda. Dalam satu putaran, tongkat itu lepas dari genggaman, melayang ke udara, dan jatuh beberapa meter jauhnya. Sukanda terpaku, tak percaya apa yang baru saja terjadi. Sebelum sempat bergerak lagi, Mbah Saroh menangkap kerah bajunya, menariknya ke depan dengan tenaga yang seakan tak sepadan dengan tubuh rentanya. Masih saja nekat, nak, bisik Mbah Saroh di telinganya. Brak! Sukanda didorong perlahan ke belakang, cukup kuat untuk membuatnya terjatuh tepat di depan Bribka Hendra. Kini keduanya terbaring berdampingan. Pemandangan itu menjadi tontonan yang tak akan terlupakan bagi siapapun yang hadir di tempat itu. Polisi-polisi lain, yang tadinya tertawa-tawa saat Mbah Saroh datang, kini berdiri membisu. Warga yang menonton di luar pagar bersorak tak percaya. Masya Allah, nenek itu siapa sebenarnya? Astagfirullah, kok bisa secepat itu? Detik itu juga, langkah Kompol Gunarto yang sejak tadi hanya menonton, makin berat. Ia tahu, tak bisa lagi membiarkan peristiwa ini terus berlangsung tanpa kendali. Bila Mbah Saroh seorang warga biasa, mungkin perkara ini masih bisa ditutupi.
Tapi dari cara nenek tua itu bergerak, dari ketepatan membaca serangan, dari teknik membanting yang tanpa melukai tapi melumpuhkan, Kompol Gunarto sadar, ini bukan orang sembarangan. Ia berjalan cepat ke arah Mbah Saroh, menundukkan kepala, dan berbicara pelan, penuh hormat. Mohon maaf, Mbah, siapa sebenarnya panjenengan ini? Saya Kompol Gunarto, Kapolsek di sini. Mbah Saroh menatapnya dengan pandangan teduh, kemudian merogoh saku bajunya. Ia mengeluarkan sebuah kartu identitas lusuh, disodorkan pelan ke hadapan Kompol Gunarto. Wajah Kapolsek itu mendadak pucat pasi saat membaca tulisan di kartu tersebut. Letnan Kolonel, Purnawirawan, Saroh binti Wibowo, mantan Komandan Pelatih Kopassus Spesialis Bela Diri Jarak Dekat. Tangan Kompol Gunarto bergetar. Mulutnya tak sanggup berkata-kata. Ia mundur setengah langkah, membungkuk dalam. Innalillahi. Astagfirullah. Mbah, kami benar-benar tidak tahu. Para polisi lain yang mendengar nama itu ikut panik. Beberapa bahkan langsung berjongkok, menunduk dalam-dalam. Sebagian polisi senior yang dulu pernah ikut latihan di Pusat Pendidikan Militer tahu betul siapa Letkol Saroh. Dulu, namanya menjadi legenda di kalangan prajurit. Seorang wanita tangguh yang mampu menjatuhkan 3 tentara laki-laki hanya dalam hitungan detik. Mbah Saroh menyelipkan kembali kartu itu ke sakunya, lalu menoleh ke arah warga di balik pagar. Maafkan, Mbah bukan datang untuk mencari perkara. Mbah cuma ingin mengambil motor cucu Mbah yang disita saat razia kemarin. Surat-surat sudah lengkap, tapi malah dipersulit, dimintai uang macam-macam, sampai ditantang bertarung segala. Warga makin bersorak. Suasana berubah haru. Beberapa warga tua menitikan air mata, bangga sekaligus terenyuh melihat keberanian dan keteguhan hati seorang nenek yang membela harga diri tanpa kekerasan yang berlebihan. Kompol Gunarto langsung memanggil anak buahnya. Cepat, ambilkan motor Bu Saroh sekarang juga. Lengkapin surat-suratnya. Bersihkan motornya sampai kinclong. Beberapa polisi muda berlarian menuju ruang barang bukti. Tak lama, motor Mbah Saroh yang sempat disita diantarkan, sudah bersih dan dicek kelengkapannya. Kunci kontak diserahkan dengan tangan gemetar. Mbah Saroh menerima itu semua tanpa senyum, hanya anggukan pelan. Lalu dengan suara lembut, ia berpesan. Ingat, nak, seragam itu kehormatan. Kuasa itu amanah. Jangan sampai dipakai menindas orang kecil. Kalau Allah berkehendak, yang kalian anggap lemah bisa menumbangkan kalian tanpa kalian sangka. Mbah Saroh menyalakan motornya, lalu melaju pelan meninggalkan halaman kantor polisi, diiringi tatapan takjub, hormat, dan rasa malu dari para polisi yang tinggal. Sejak hari itu, nama Mbah Saroh kembali disebut-sebut. Bukan hanya sebagai legenda masa lalu, tapi sebagai pelajaran nyata bahwa keberanian dan ketegasan bisa datang dari siapa saja, kapan saja. Terutama dari mereka yang tulus menjaga kehormatan, meski tubuhnya sudah renta. Halaman kantor polisi yang tadinya riuh kini berubah sepi. Tak ada lagi suara tawa menghina atau sorakan sok berani. Semua mata tertuju pada 2 sosok yang tergeletak di tanah. Bribka Hendra yang masih meringis memegangi bahu kirinya, dan Sukanda, anak buahnya, yang masih belum sanggup bangun dari tanah berdebu. Wajah mereka pias, keringat dingin mengucur di pelipis. Harga diri mereka runtuh ketika di hadapan wanita renta yang tak mereka duga punya kemampuan di luar batas nalar. Kompol Gunarto berdiri terpaku, masih sulit menerima kenyataan. Betapa dirinya kecolongan membiarkan arogansi dan pungli merajalela di kantornya, sampai seorang nenek tua, yang ternyata legenda hidup militer, turun tangan sendiri menegakkan keadilan. Beberapa polisi muda saling pandang. Wajah mereka tak kalah tegang. Rasa takut bercampur rasa bersalah menguasai hati mereka. Tak sedikit di antara mereka yang baru sadar betapa selama ini terlalu mudah memandang rendah orang kecil. Sekarang, mereka menyaksikan sendiri, di balik tubuh renta dan baju lusuh itu ternyata tersembunyi keberanian dan kekuatan yang tak terkalahkan. Di tengah keheningan itu, seorang warga tua yang sejak tadi menonton dari luar pagar, Pak Darto, maju perlahan ke depan. Matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar saat berkata, Allah masih adil. Masih ada orang jujur yang berani melawan ketidakadilan, meskipun cuma seorang nenek-nenek. Ucapan itu menggema di halaman kantor polisi, menusuk hati semua yang hadir. Kompol Gunarto langsung mengambil keputusan tegas. Ia berbalik menatap anak buahnya, suara lantangnya pecah memecah keheningan. Bribka Hendra dan Sukanda, kalian berdua mulai detik ini saya tahan. Proses sesuai hukum.
Tak ada tempat di kepolisian bagi orang yang menyalahgunakan wewenang dan mempermalukan institusi. Dua polisi itu tak mampu berkata apa-apa. Wajah mereka pucat pasi. Yang satu masih meringis menahan sakit. Yang lain tak berdaya menahan malu di hadapan rekan-rekan dan warga kampung. Dua orang provos segera maju, memborgol kedua perusuh itu, lalu menggiring mereka masuk ke ruang tahanan. Langkah mereka berat, kepala tertunduk. Semua orang tahu, karir mereka tamat di hari itu juga. Di sisi lain, Mbah Saroh masih berdiri di dekat motornya. Tatapan matanya tetap teduh, tanpa dendam atau kebencian. Ia hanya ingin keadilan ditegakkan, bukan untuk menindas balik. Ia tahu, kekuatan bukan untuk pamer atau merendahkan, melainkan untuk membela yang benar. Kompol Gunarto mendekat, menunduk hormat. Mbah, atas nama institusi, saya minta maaf sedalam-dalamnya. Saya akui ini kelalaian saya, membiarkan anak buah bertindak semaunya. Terima kasih Mbah sudah mengingatkan kami, dengan cara yang sangat berharga. Mbah Saroh tersenyum tipis. Tangannya terangkat, menepuk pelan bahu Kapolsek itu. Tidak ada manusia yang sempurna, Nak. Yang penting, setelah tahu salah, jangan ulangi. Bangun lagi kehormatan tempat ini. Jangan biarkan orang kecil dizalimi. Kompol Gunarto mengangguk dalam. Saat itu pula, para warga di luar pagar bertepuk tangan. Bukan sekadar untuk Mbah Saroh, tapi untuk keadilan yang akhirnya kembali ditegakkan. Beberapa ibu-ibu tampak menyeka air mata. Bangga sekaligus haru menyaksikan perjuangan seorang nenek yang begitu sederhana, tapi mampu mengguncang arogansi aparat. Motor Mbah Saroh yang tadinya kotor dan disita secara semena-mena, kini dikembalikan dalam kondisi bersih mengkilap. Kunci kontaknya diserahkan langsung oleh Kompol Gunarto. Semoga Allah menjaga Mbah dimanapun berada, ucapnya pelan. Mbah Saroh menerima kunci itu, menyalakan mesin motornya, lalu berpamitan tanpa banyak kata. Ia melaju pelan meninggalkan halaman kantor polisi yang masih dipenuhi tatapan kagum dan hormat. Saat motor itu melewati gerbang, seorang polisi muda yang sejak tadi hanya diam, maju setengah langkah, berbisik pelan pada temannya. Itu nenek siapa sebenarnya? Temannya menjawab dengan suara yang tak kalah pelan. Katanya mantan komandan pelatih Kopassus, Letkol Saroh binti Wibowo. Detik itu juga, suasana hati semua orang yang mendengar berubah. Bukan takut semata, tapi rasa hormat yang tulus kepada seorang sosok yang tak hanya kuat secara fisik, tapi juga punya jiwa besar, dan keberanian menegakkan kebenaran tanpa melupakan adab dan keteduhan hati. Sejak hari itu, nama Mbah Saroh kembali bergaung. Warga kampung menyebutnya, singa betina rimba keadilan. Dan di kantor polisi itu, tak ada lagi pungli, tak ada lagi arogansi, karena semua tahu, keadilan itu bisa datang dalam wujud siapa saja. Bahkan seorang nenek renta yang tampak tak berdaya. Suasana kantor polisi itu masih belum benar-benar kembali normal. Setelah dua anggotanya ditahan dan nama Mbah Saroh menggema di tengah warga, ketegangan masih terasa di tiap sudut ruangan. Beberapa polisi muda masih menunduk, ada yang merasa malu, ada yang resah, dan tak sedikit yang diam-diam mulai mengagumi sosok tua bersahaja itu. Kompol Gunarto masih berdiri di tengah halaman. Pandangannya mengikuti motor tua Mbah Saroh yang perlahan menjauh di jalan kecil berdebu, diapit pepohonan dan rumah-rumah warga. Udara sore mulai menguning, menandakan waktu maghrib sudah mendekat. Di antara kerumunan warga yang masih setia menonton, seorang lelaki parubaya berbaju dinas TNI lengkap, datang tergopoh-gopoh dari arah jalan raya. Sosok itu adalah Mayor Suganda, seorang perwira menengah dari Korem setempat. Wajahnya tegang, keringat bercucuran, meski cuaca sore itu tak terlalu panas. Begitu sampai di depan Kompol Gunarto, Mayor Suganda langsung memberi salam dan hormat. Komandan, saya dengar, ada kejadian di sini. Seorang nenek, nama Mbah Saroh, benar. Kompol Gunarto menghela napas berat, lalu mengangguk. Benar, Mayor. Barusan saja. Tapi kenapa TNI sampai ke sini? Ada apa sebenarnya? Mayor Suganda menelan ludah, lalu berkata pelan, beliau bukan orang sembarangan, Komandan. Beliau mantan pelatih tempur Kopassus, senior kami. Dulu pangkat terakhir beliau Letnan Kolonel, sebelum pensiun 10 tahun lalu. Nama lengkapnya Letkol Saroh binti Wibowo. Julukan beliau waktu aktif dulu, macan betina tanpa bayangan. Ucapan itu membuat semua orang di sekitar mereka terhenyak. Beberapa polisi yang mendengar langsung refleks menegakkan tubuh, merasa kaget dan malu di saat bersamaan. Kompol Gunarto tak kalah terkejut.
Wajahnya memucat. Ia menepuk dahinya pelan. Hatinya bergetar. Betapa selama ini, mereka telah bersikap semena-mena pada orang yang jauh lebih terhormat dan berjasa dari mereka. Ya Allah, pantas saja, pantas, gumamnya lirih. Mayor Suganda melanjutkan, beliau itu guru senior kami. Dulu waktu pendidikan tempur di Gunung Lawu dan Merapi, tak ada satupun tentara muda yang bisa mengalahkannya dalam duel tangan kosong. Beliau menguasai 5 aliran silat dan bela diri militer. Bahkan senior-senior di Mabes TNI dulu masih sering menyebut namanya. Para polisi muda yang masih berdiri di halaman mulai berbisik-bisik. Ada rasa takut, kagum, sekaligus malu menyelimuti mereka. Bagaimana tidak, seorang nenek renta yang tadi mereka remehkan, ternyata adalah legenda hidup angkatan bersenjata negeri ini. Warga sekitar yang ikut mendengarkan percakapan itu pun tertegun. Beberapa ibu-ibu saling berbisik, sementara bapak-bapak tua mulai bercerita mengenang masa lalu, bahwa dulu pernah ada seorang perempuan perkasa yang menjadi kebanggaan kampung itu, tapi kabarnya telah lama pindah. Seorang kakek tua di sudut pagar, Pak Dulmanan, yang rambutnya sudah putih semua, tersenyum haru. Saya kenal dia. Dulu waktu masih muda, orangnya pendiam, tapi kalau soal ngeblawong cilik, nomor 1. Dulu dia sering turun tangan kalau ada preman nagih setoran di pasar. Sekarang Allah kirim dia lagi buat ngebelah kampung ini. Kompol Gunarto tak tahan. Ia memanggil beberapa anak buahnya. Segera cari alamat beliau. Bawa karangan bunga, sampaikan permintaan maaf resmi. Mulai besok, data nama beliau harus dicatat sebagai tokoh kehormatan Polsek ini. Dan buat surat rekomendasi penghargaan dari institusi. Mayor Suganda ikut menimpali. Saya juga akan laporkan ke Korem. Tokoh sekelas beliau harus kita jaga namanya. Jangan sampai ada yang berani menyentuh atau mempermainkan orang yang berjasa seperti Mbah Saroh. Seorang polisi muda yang sejak tadi diam, Bribda Rendi, memberanikan diri maju. Komandan, saya izin bicara. Kompol Gunarto menoleh. Apa, Rendi? Bribda Rendi menunduk sejenak, lalu berkata lirih. Saya, mewakili teman-teman di sini, minta maaf, kami selama ini terlalu sering meremehkan warga kecil. Kami lupa, siapapun bisa jadi orang besar di hadapan Allah, walau kelihatan biasa di mata manusia. Suasana hening. Ucapan itu menusuk hati semua yang mendengarnya. Kompol Gunarto menghela napas berat. Ia menepuk bahu anak buahnya itu. Bagus, Rendi. Jangan ulangi kesalahan ini. Mulai sekarang, jangan lihat orang dari baju atau fisiknya. Lihat dari sikap, dan hormati setiap orang. Jangan sampai nanti Allah kirim lagi orang seperti Mbah Saroh untuk memperingatkan kita. Semua anggota polisi serempak mengangguk, dan tanpa dikomando, mereka berdiri tegap, memberi hormat ke arah jalan tempat motor Mbah Saroh tadi berlalu. Senja mulai turun, langit berubah jingga kemerahan. Warga kampung perlahan membubarkan diri. Tapi hati mereka membawa kisah hari itu, tentang seorang nenek sederhana yang datang tanpa pamrih, menegakkan keadilan, dan pergi tanpa menuntut apapun. Nama Mbah Saroh kembali harum di kampung itu. Dan di kantor polisi tersebut, sejak hari itu, aturan ditegakkan ketat, tanpa pungli, tanpa arogansi. Semua orang sadar, keadilan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari seorang nenek renta dengan tubuh rapuh, tapi hati dan keberanian melebihi pangkat siapapun. Malam itu, setelah keramaian di kantor polisi mereda, suasana jalan kampung menjadi lebih tenang. Lampu-lampu rumah mulai menyala. Suara adzan Isya berkumandang dari masjid kecil di ujung gang. Aroma tanah basah sisa gerimis sore tadi masih tercium. Namun, di dalam ruangan kantor polisi, situasi masih jauh dari biasa. Kompol Gunarto memanggil seluruh anggotanya ke ruang rapat kecil. Wajah-wajah letih dan penuh rasa bersalah memenuhi ruangan itu. Tak ada lagi senyum-senyum sombong. Tak ada suara bergurau seperti biasa. Yang tersisa hanyalah keheningan, seolah masing-masing sibuk dengan perasaan bersalah di hati mereka. Di atas meja kayu panjang, sebuah berkas tebal terbuka. Di halaman depannya tertulis jelas, kasus pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang oleh Oknum Polsek Karangjati. Kompol Gunarto membuka pembicaraan dengan suara berat. Kalian semua tahu, apa yang terjadi hari ini bukan sekadar pelanggaran. Ini penghinaan terhadap amanah jabatan. Kita berdiri di sini bukan untuk memeras rakyat, bukan untuk menindas yang lemah, tapi untuk menjaga mereka. Dan kalian, ia memandang satu persatu, telah mencederai itu semua. Semua anggota menunduk.
Bribka Somad dan Bribtu Rahman malam ini juga akan kami serahkan ke Propam. Tidak ada toleransi. Bukti pungli, intimidasi, dan tindakan tak manusiawi mereka terhadap Mbah Saroh sudah cukup untuk menjerat mereka secara hukum dan kode etik. Kalimat itu disambut anggukan pelan. Tak ada yang berani membantah. Kemudian Kompol Gunarto melanjutkan. Dan mulai besok, kantor ini akan berubah. Saya tak mau dengar lagi ada pungutan liar, tak ada lagi ancaman-ancaman ke warga, dan tak ada lagi pelayanan yang memandang orang dari bajunya. Setiap warga yang masuk ke sini, kalian layani sebaik-baiknya. Kalau ada yang mengulang, saya sendiri yang akan seret ke meja Propam. Nada bicaranya meninggi di akhir kalimat, membuat beberapa polisi yang lebih muda tercekak. Tapi tak ada rasa sakit hati. Yang ada hanya rasa malu, karena apa yang dikatakan sang komandan benar. Setelah rapat malam itu, Kompol Gunarto memerintahkan anggota piket malam untuk membuat pengumuman lewat pengeras suara keliling. Malam ini kami dari Polsek Karangjati menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga atas kejadian yang terjadi. Mulai besok, kantor polisi ini terbuka untuk siapa saja yang ingin menyampaikan aduan, laporan, atau permintaan bantuan. Kami juga akan membuka pos layanan pengaduan tanpa biaya sepeser pun. Keadilan untuk rakyat kecil, mulai dari sini. Suara pengumuman itu bergema di ganggang kecil kampung. Warga yang mendengar, beberapa keluar rumah, sebagian berbisik-bisik, dan tak sedikit yang merasa terharu. Di rumah-rumah, para orang tua bercerita ke anak-anak mereka tentang sosok Mbah Saroh, sang nenek yang menegur arogansi aparat tanpa kekerasan berlebihan, tapi dengan ketegasan yang luar biasa. Di sisi lain, Mayor Suganda juga bergerak cepat. Ia langsung menghubungi Korem dan mengusulkan nama Mbah Saroh untuk menerima penghargaan kehormatan sebagai tokoh penggerak keadilan rakyat. Proposal itu diterima langsung oleh Danrem, yang menyatakan akan segera berkunjung ke Kampung Karangjati dalam waktu dekat untuk menyerahkan penghargaan tersebut secara langsung. Keesokan paginya, suasana di Polsek Karangjati benar-benar berbeda. Warga yang biasanya segan mendekat, kini justru ramai datang ke kantor polisi. Ada yang sekadar bertanya tentang syarat surat-surat, ada yang meminta tolong soal sengketa tanah, ada pula yang datang hanya untuk melihat apakah benar kantor polisi itu sudah berubah. Dan betul, di depan meja pelayanan sudah terpasang papan kayu besar bertuliskan, "Kami melayani dengan hati, tanpa pungli, tanpa ancaman. Hormati warga, hormati amanah." Beberapa polisi yang dulu dikenal galak dan malas-malasan, kini terlihat sibuk melayani dengan senyum. Mereka belajar banyak dari peristiwa kemarin. Rasa malu dan rasa bersalah itu perlahan mereka ubah menjadi semangat untuk memperbaiki diri. Di sebuah rumah sederhana di pinggir kampung, Mbah Saroh duduk di beranda. Tangannya menggenggam tasbih kayu, mulutnya komat kamit membaca zikir. Di depannya, beberapa anak yatim duduk bersila, mendengarkan kisah-kisah tentang keberanian, keadilan, dan pentingnya tidak menilai orang dari rupa luar. Seorang ibu muda mendekat, membawakan sebakul ketupat dan sayur lodeh. Mbah, terima kasih. Ya, berkat jenengan, kampung ini jadi lebih tenteram. Mbah Saroh hanya tersenyum tipis. Nak, aku cuma singkiling cilik. Gusti Allah yang Maha Kuasa. Manusia itu kalau sudah dibutakan kekuasaan, mesti lupa bahwa hidup ini sementara. Tugasku cuma ngelingke. Biar hati yang keras bisa luluh. Biar keadilan tetap bisa tegak meski harus lewat tangan seorang nenek tua. Suasana terasa sejuk. Senja sore itu lebih indah dari biasanya. Langit memerah lembut. Suara burung pipit kembali ke sarangnya. Di hati banyak orang, nama Mbah Saroh kembali menjadi legenda. Bukan karena kekuatan fisik semata, tapi karena keberanian, ketulusan, dan keteguhan hati seorang nenek renta yang mampu mengubah arogansi menjadi kerendahan hati. Keadilan tegak di Kampung Karangjati. Dan semua itu bermula dari keberanian satu orang yang tak pernah gentar meski dipandang remeh oleh dunia. Setiap peristiwa dalam kehidupan ini mengajarkan bahwa jangan pernah meremehkan siapapun hanya dari penampilan luarnya. Bisa jadi, orang yang terlihat lemah, renta, atau biasa saja di mata manusia, justru memiliki kekuatan, keberanian, dan kehormatan di sisi Allah yang jauh lebih tinggi dari yang kita sangka. Seperti dalam kisah ini, Mbah Saroh, sosok nenek tua yang dianggap tak berdaya, mampu menegakkan keadilan, membungkam arogansi, dan mengubah sistem yang rusak hanya dengan ketegasan, keberanian, dan keikhlasan karena Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah,
sekalipun terhadap dirimu sendiri. Quran Surah An-Nisa 135. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini untuk selalu menjunjung keadilan, tidak sombong, dan tidak menilai manusia hanya dari penampilan. Cerita ini fiktif belaka, dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil hikmah, nasihat, dan pelajaran di baliknya. Tidak ada maksud menyinggung atau menyudutkan pihak manapun. Bila ada kemiripan nama, tempat, atau kejadian, itu semata-mata hanya kebetulan. Terima kasih untuk yang sudah menonton, mendengarkan, dan mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, tulis komentar pendapat kalian di bawah, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.